Shalom, apa kabar saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Misi mahal Tuhan. Perlu kita sadari bahwa kita sejatinya adalah seorang sosok misionaris. Dia juga mempunyai misi dan menjalankannya di tengah-tengah dunia ini. Misi yang Allah terapkan kepada dunia adalah misi kasih. Bahkan Allah mewujudkan bukti misinya dengan mengorbankan anaknya yang satu-satunya Allah miliki. Itu dilakukan semata-mata karena Allah mengasihi umat manusia dan Allah ingin umat manusia memperoleh keselamatan melalui anaknya yang tunggal tersebut. Kita ketahui bahwa anaknya yang tunggal itu adalah Tuhan Yesus Kristus, sehingga dari ayat ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa Allah yang kita punya adalah Allah yang bertindak, Allah yang melakukan, dan Allah yang melayani. Terkadang dalam kehidupan kita sering kali mengalami banyak pencobaan, mengalami banyak masalah, dan mengalami banyak hambatan. Namun yang perlu kita ketahui dari ayat ini adalah meskipun kita terluka, kita terasa dikhianati, dibohongi, dicurangi, bahkan dianiaya oleh sesama manusia, sehingga membuat kita merasa tidak ada lagi yang mengasihi. Percayalah, Allah sudah lebih dahulu memberi kasih-Nya kepada kita. Allah mencintai kita dengan tulus. Allah akan memberikan jalan keluar, dan kita juga harus yakin bahwa Allah akan menyelamatkan. Kemudian, mengapa Allah mengutus anaknya yang tunggal itu? Jawabnya sangat sederhana, yaitu agar kita umat manusia dapat hidup melalui anaknya, serta dapat merasakan kasih yang nyata dari Allah. Hal itu karena Allah tahu bahwa kehidupan manusia akan mati tanpa adanya keselamatan, sehingga tercapailah sudah misi Allah untuk menuntun serta menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa dan kematian. Sekarang, bagaimana kita bisa hidup melalui Yesus Kristus? Sesungguhnya tidak ada di dalam benak manusia untuk melakukan dosa, tetapi iblislah yang menggodai dan menjerumuskan ke dalam dosa. Jadi demikian jugalah mengapa Allah mau menyelamatkan umat manusia, makhluk yang paling dikasihinya. Sehingga seharusnya kita sebagai manusia harus hidup di dalam pengajaran kasih Allah dan juga menyebarkannya kepada orang lain. Manusia harus mau mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak ada keselamatan yang hadir kalau tidak dari Allah itu sendiri. Dengan demikian, ketika kita sudah merasakan betapa besarnya kasih Allah kepada kita, maka kita akan bisa untuk menyebarkan kasih dan kabar baik yang dari Allah itu sendiri. Hendaklah kita hidup sebagai pengajaran kasih Allah, sehingga menjadi manusia yang diselamatkan pada saat Allah datang untuk yang kedua kalinya sebagai bentuk penghakiman yang terakhir
untuk kita manusia. Kita harus sadari bahwa Allah mengasihi kita. Allah menyelamatkan kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal agar kita umat manusia lepas dari belenggu dosa. Amin.